Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nama intifa wa ibadah wa istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulil ibti wa amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Sunanul wudu halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i katsiratun minha asyiwaku wat tasmiyatu wa ghuslul kaffain wal madmadah wal istinsyaq wat tathlith wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wal muwalah wat tayamun wa italatul ghurrah wat tahjil wa dzikru ba'dahu. Melanjutkan kajian fikih ibadah mazhab Syafi'i, kitab Yaqutun Nafis karya Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu. Semoga kita mendapatkan berkah daripada kitab Yaqutun Nafis ini, amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnahnya wudu. Sebetulnya kalau kita ngomong sunnah, ini jumlahnya banyak ya. Sunnah itu baik dalam wudu maupun dalam sholat. Maka setiap kitab itu kadang berbeda. Kitab itu berbeda antara satu dengan yang lainnya karena memang ada yang memperinci secara detail, ada yang hanya yang poin pokok-pokoknya saja, ada yang hanya dianggap sunnah muakkad saja. Walaupun ini sunnah, sekali lagi walaupun ini sunnah, kalau bisa jangan ditinggalkan, karena sunnahnya menurut Syafi'i itu wajib menurut imam yang lain ya. Jadi mestinya kita ini kalau kepingin wudhu ini sempurna ya, ini kalau bisa sah juga menurut Syafi'i, sah menurut Imam Ahmad, sah menurut Imam Malik, sah menurut Abu Hanifah, kan seperti itu. Makanya kalaupun di madhab Syafi'i ini sunnah, ini madhab yang lain ini bisa menjadi hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah, berarti wudhu kita ini bisa jadi sah menurut semua pendapat gitu ya. Nah, jadi itu makanya sunnah ini kita kerjakan semaksimal mungkin. Kalau di sini dikatakan yang pertama dari kesunahan wudhu adalah bersiwak. Siwak ini adalah menggunakan kalau dulu itu kayu arok ya.
Karena kayu arok ini punya keistimewaan tidak bau. Maksudnya kalau kita menggunakan selain kayu arok itu tidak bisa menyerap bau mulut ya. Tapi kayu arok ini bisa merubah bau-bau mulut. Makanya sekarang ini ada apa namanya pasta gigi itu siwak mereknya. Itu mungkin sebagian bahannya mungkin ada di situ apa namanya menggunakan kayu arok itu yang biasanya kita dapat kalau oleh orang umroh dan haji, tapi sekarang sudah banyak di Indonesia. Beli di Ampel atau di toko-toko sudah banyak. Masih basah pun ada karena masih disegel itu, segelan. Sebetulnya nggak harus dengan kayu arok. Kita gosok gigi pun kalau kita niati dengan bersiwak itu sudah mendapatkan kesunahan. Bahkan dengan ujung serban atau ujung baju ya. Nah, biasanya orang-orang itu cuman mengambil kesunahannya saja. Mengambil kesunahannya dengan menggosokkan giginya ke ujung bajunya. Itu sudah mendapat kesunahan dalam bersiwak. Karena bersiwak ini hadisnya sangat kuat ya. Hadisnya kuat karena disaksikan banyak sahabat. Jadi hadis kalau diomongkan di depan halayak atau di depan majelis ya, ini mesti hadisnya menjadi hadis yang kuat atau hadis mutawatir. Saya menyampaikan seperti ini banyak 1, 2, 3, 4, 5 orang 10 ya. Saya sampaikan satu berita yang mendengarkan orang 10. Ini kalau nanti meriwayatkan ini sudah hadis menjadi mutawatir kalau seandainya itu Rasulullah ya. Jadi mutawatir itu adalah di atas 10 ya. Terus meriwayatkan ke kelompok ya. Ini menjadi hadis mutawatir. Tapi kebanyakan hadis itu tidak seperti itu. Biasanya ada salah satu sahabat datang terus diomongin ya. Nah ini akan nanti hadisnya akan diproses siapa dari siapa, si fulan dari ini. Nah ini akan diketahui ini bagaimana rekodnya, apa pernah berbohong atau hafalannya lemah atau apa. Nah ini nanti berpengaruh terhadap kekuatan hadis. Jadi siwak nomor 1, watasmiyah dan membaca basmalah. Wa ghuslul kafain ini wajib ini membaca tasmiyah menurut Imam Ahmad. Jadi arkanul wudu kalau kita kan arkanul wudu sitatun. Kalau menurut Imam Ahmad arkanul wudu asyaratun. Ada 10 di antaranya ini tasmiyah ya, ghuslul kafain ya, membasuh kedua telapak tangan, madmadhah berkumur, istinsyak menghirup membersihkan hidung. Ini ada beberapa cara, tapi yang afdol antara kumur dengan menghirup hidung itu jadi satu. Jadi mengambil air sebagian masuk mulut, sebagian disedot, tapi dikeluarkan lagi. Untuk ada yang sendiri-sendiri kumur sendiri, tapi yang riwayat yang kuat, cara yang afdol itu dengan al-jam'u bainal madmadha wal istinsyak, menjadikan satu antara kumur dengan istinsyak bi ghurfatin lal fasla, dengan satu cebok atau satu cawukan. Wataslis
dan mengulangi sampai 3. Jadi at-taslis kullu minal husli wal mashi wat takhlil wat talqi wasiwak wat dzikri ini semuanya sunnah mengulang 3 kali. Ini khusus dalam wudu. Nanti dalam tayamum enggak ada istilah taslis. Tayamum hanya sekali. Kalau wudu memang ini benar-benar meyakinkan ini mengulang 3 kali ini sunnah dalam basuhan atau dalam usapan. Atau kalau jenggot ini dingin, jenggot yang tebel itu di tahlil, di sela-sela. Ini 3 kali. Wa mashu jami'ir ra'si. Nah, ini untuk mengusap. Biasanya kalau mazhab Syafi'i kan walau sya'rotan, walaupun 1 rambut kan sudah cukup, pokoknya diusap. Tapi tetap ada kesunahan mashu jami'ir ra'si. Karena memang di ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ru'us, namanya ru'us itu kepala. Kepala sing jenenge kepala iku apa ngene tok ya gak. Ada yang memaknai jenenge kepala ya kabeh. Makanya kalau ingin sempurna ini gini. Nah, cara mengusap. Tapi jangan kadang itu ada yang dikelomoi loh, biar nah ini hanya basah saja cukup ya. Jadi tangan dibasahi terus kalau digambir ngene ya padha mbek selulup lah ini. Jadi cukup cuma basah saja. Nah, seperti ini tadi. Seret. Ini sudah kena semua. Dan ini menurut Imam Malik wajib. Kalau Abu Hanifah hanya ngene pokoknya lak ono kopiah diangkat sing ketok iki kudu di. Tapi kalau Imam Syafi'i pokoknya kena rambutnya walaupun hanya beberapa helai rambut. Nah ini kalau bisa dilaksanakan. Wa mashul udunain, nah, membasuh kedua telinga. Ini juga sunnah. Bagaimana caranya? Ini istilahnya jempolnya ada di luar, jarinya ini yang keliling menyesuaikan dengan jalan telinga. Itu cara membasuh telinga. Ini sunnah. Sekali lagi basuh telinga ini bukan termasuk rukun wudu, tapi termasuk sunanul wudu. Wa takhlili asabi'il yadaini warijlaini, jangan lupa nyela-nyelai kedua tangan dan kedua kaki. Sing paling jarang itu kaki. Iya, padahal itu kudu bener-bener diyakini jangan sampai sela-sela jari ini tidak terkena air. Saya sering melihat wudu orang itu malas dingkluk itu. Makanya wudu itu sunnahnya duduk. Karena kalau duduk kan bisa lebih enak untuk mengusap kaki itu dengan sempurna. Nah, kalau dengan berdiri, kadang itu tungkae sik
sik garing ya. Yang belakang itu loh, kadang sela-sela jari ini masih rapat ya, belum disela-selai. Nah ini diyakini semua terkena air, makanya sunahnya ditahlil, disela-selai, baik jari tangan maupun jari kaki. Kalau jari kaki pakai jentik ya, karena kecil. Wal mualah, mualah nuli-nuli ya, artinya terus menerus. Kemarin saya katakan bahwa mualah ini nggak termasuk rukun ya. Makanya kita bisa nyicil, mungkin basuh muka di sini, nanti basuh tangannya di sana, tapi nggak dapat kesunahan. Wat tayamun, dan mendahulukan kanan. Mendahulukan kanan ini memang ajarannya Rasulullah Muhammad SAW di dalam menggunakan hal-hal yang baik, itu mendahulukan tangan kanan atau sebelah kanan terlebih dahulu, baik kaki maupun tangan. Yang nggak bisa itu, yang nggak ada kesunahan ini adalah pipi ya. Pipi ya gak iso lah, mosok kanan sik ngene terus ya. Kalau iki ya mesti bareng, mesti bareng. Jadi membasuh pipi ini ndak harus kanan dulu, karena itu memang apa istilahnya jadi satu, tayamun. Wa italatul hurrah, memanjangkan basuhan tangan. Jadi kalau wudu jangan dipres, siku sampai siku ngepres ya, jangan. Mata kaki, membasuh kaki sampai kaki, jangan. Jadi ada kesunahan italatul hurrah, memanjangkan basuhan. Ya diluweni titik, semakin panjang semakin bagus. Atau tahjil itu juga gitu, kaki itu juga semakin tinggi basuhannya semakin sempurna, sunnah. Wa dzikru ba'dahu, jangan lupa zikir. Zikir artinya berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan ke langit dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau kepingin nambahi ada subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini doa setelah wudu. Ini yang diajarkan, kesunahan dalam wudu. Mungkin dari sini ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita nambah ke makruhnya wudu. Monggo kita diskusi, barangkali ada yang perlu ditanyakan dalam masalah kesunahan wudu atau yang lainnya. Wudu, kemakruhan wudu. Makruhatul wudu katsiratun minha tarkut tayamun. Nah, ninggal dhisikno kanan. Wa tarkul madmadha wal istinsyak, dan ninggal berkumur dan istinsyak. Terus termasuk makruh lagi ziyada ala salas. Wong sunai telu ditambahi situ dadi papat utawa tambahi loro. Itu namanya berlebihan. Bahkan bisa menjadi haram. Hah? Iya, kalau umpamanya ini air wakaf, air khusus disiapkan untuk wudu, duduk air dhewe, ini air wakaf.
ini haram hukumnya. Makanya kalau kita wudhu di masjid itu harus hati-hati. Penggunaan israf itu termasuk haram karena memang ini disiapkan hanya untuk berwudhu sesuai dengan aturannya gitu. Kalau air sendiri di rumah makruh, berlebihan itu makruh. Tapi kalau air sama dengan, mohon maaf, ada air disiapkan untuk minum, sama gawe cuci tangan, ini juga termasuk kalau itu milikmu sendiri makruh. Tapi lah iku nggane wong akeh bisa menjadi haram. Wong iki gawe ngombe iku digawe cuci tangan. Itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan barang yang milik bersama atau istilahnya wakaf. Karena kalau harta wakaf itu kan harus digunakan sesuai dengan porsinya. Bikin porsinya. Jadi tidak boleh. Ini kayak wudhu ya, pantasnya wudhu ya basuh paling banyak ya 3 kali. Lebih dari itu namanya israf, berlebihan. Israf itu kalau harta sendiri makruh, tapi kalau harta wakaf hukumnya menjadi haram. Hati-hati. Wa naqsu anha, atau kurang jika terlalu iritnya. Sehingga mestinya cukup mendapat kesunahan tapi hanya sekedar yaitu tadi cara basuh ngepres, istilahnya kurang dari kesempurnaan. Wal wudu minal ma'ir raqib. Nah, ini juga termasuk wudu di air yang diam. Nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Wudu dari air yang tidak mengalir atau air yang diam. Karena memang air diam ini banyak resiko ya. Air menggenang itu loh. Makanya sing pas wudu ya dengan keran itu, air yang ngalir. Kalau wudu di timba, wudu di kamar mandi itu harus memperhatikan pertama, apakah ini sudah lebih dari 2 kolah atau belum. Terus dilihat juga apakah ini berubah atau tidak. Ini kan banyak yang harus diperhatikan. Maka makruh ya wudu di tempat air yang nggak mengalir. Ada lagi ini aneh nih, wal wudu fi fadlil mar'ah, wudu dengan air sisa wudunya wanita. Ya, jadi ngene wong wedok. Ini maksudnya adalah sisa dari basuhannya fala karohata fi ihtisalir rajul au wudu'uhu ma'a minal ina. Tapi kalau mandi ini beda lagi, karena Rasulullah SAW pernah melakukan mandi bersama istri kali-kali ku diajak terus bareng. Itu menumbuhkan romantis lah. Tapi Rasulullah walaupun kalau mandi ya nggak telanjang, kan mandi itu sebetulnya sunahnya juga tetap nutup aurat. Awake dhewe gak lega lek mandi gak mutu. Ya, jadi ini untuk wudu ya. Wala fima masadhu fi syurbi, atau untuk minum ini juga tidak termasuk karoha. Au adkhalat yadaha fihi bilania, atau perempuan ini memasukkan tangan ke
air itu bukan karena niat wudhu. Jadi memang istilahnya memang kalau sisa murni wudhu wanita itu dihukumi makruh. Ini karena ya berdasarkan hadis Nabi, istilahnya berdasarkan riwayat. Jadi kadang kita nggak nemu, apa sih kok bedane sisa wong lanang sisa wong wedok ya. Karena memang kadang hikmah-hikmah ini baru bisa kita ketahui setelah melalui penelitian, melalui contoh pemakaian emas antara laki dan perempuan. Apa sih kalau kok emas itu kok gawe wong wedok oleh, gawe wong lanang kok gak oleh? Ternyata setelah diteliti ternyata kandungan emas ini bisa masuk ke pori-pori, ya. Sedangkan wanita ini bisa keluar melalui darah haidnya. Cara ngono enggak tahu ada kadar apa yang dari emas ini bisa masuk ke dalam pori-pori, dan kalau perempuan ini bisa teratasi karena dia menstruasi, sedangkan laki-laki enggak mens, sehingga akhirnya menjadikan satu penyakit gitu. Nah, itu ada seperti itu. Saya juga wallahu alam memang itu penelitian. Jadi bisa jadi memang hikmah dari dilarangnya sesuatu itu kita nggak tahu. Karena banyak orang itu yang kalau secara dohir, kenapa kok laki-laki gak oleh gawe emas, ya mesti ae wong emas iku perhiasan, iku pantese gawe wedok kan ngono tok ya. Artinya hanya sekedar segi, padahal hikmah yang lain itu banyak yang kita ndak ketahui gitu loh, ya ketahui. Pokoknya kalau kita menurut aturan syariat, insya Allah pasti itu lebih menyehatkan dan lebih sesuai. Jadi kalau sudah ada satu riwayat hadis, apalagi ini sudah diamalkan oleh para salaf ya, itu sudah, kita ndak usah berusaha untuk kadang itu ada orang itu ditakok iki apa sih hikmah yang ini ya, kadang ya kalau kita sebagai orang yang mengahlil ilmi, ya sudah aman tuh bisyariah, sudah kalau ini sudah menjadi ya ketetapan syariat, ya kita jalankan dengan husnudzon ya. Karena memang ada satu kelompok seperti orang Mu'tazilah itu mengedepankan akal daripada wahyu. Jadi takdimul akli alal wahyi. Pokoknya anak hadis atau ada ayat Al-Quran atau dalil apapun kok nggak cocok ambek akalnya, ditolak. Itu kelompok Mu'tazilah seperti itu. Memang akalnya harus kuat, berarti melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan. Kalau ahli sunnah wal jamaah kelompok kita enggak, takdimun nasi alal akli, tetap mendahulukan teks Al-Quran maupun hadis daripada akal. Jadi masih dadi wong kritis itu jangan mengkritisi sesuatu yang sudah menjadi ketetapan syariat, apalagi sudah diamalkan oleh para salaf ya. Beda lagi ada memang ya ketetapan syariat tapi ulama salaf tidak memakai, itu mungkin masih diperdebatkan. Jadi apalagi kalau ini sudah diamalkan oleh para salaf ya, ini lebih meyakinkan kita bahwa itu memang benar-benar sudah menjadi aturan syariat. Memang kadang ada perilaku Rasulullah, perilaku Nabi itu memang ada kekhususan. Jadi kenapa kok kita ini
harus belajar melalui para ulama, para salaf ya. Kok nggak langsung hadis Nabi kita amalkan? Karena itu tadi bisa jadi sesuatu ini menjadi kekhususan untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Contoh, Nabi menikah lebih dari 4. Nah, ini ada hadisnya, Rasulullah itu istrinya gini. Nah, karena nggak ngikuti para ulama ya. Endi ono ulama sing bojone luwih teko 4 itu ya. Artinya kan seperti itu. Bukan semua teks yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu semuanya diamalkan, enggak ya. Ada yang memang itu adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Istilahnya di dalam pernikahan itu banyak ya. Nggak pakai mahar ya. Terus nikah lebih dari 4 ya. Terus gak wajib ngilir ya. Ya, itu kekhususan beliau ya. Lah iku lah umate nglakoni aku melok Kanjeng Nabi lah iki yang salah ya. Jadi padahal enggak seperti itu. Memang ada hadis-hadis itu memang khusus untuk Nabi tapi tidak untuk umatnya. Wal wudu fi fatmat wal israf fihi bisabbi, ya ini termasuk juga israf ya. Wa mahallu fi ghairil maquf wa illa fa huwa haram. Ini ya gitu. Sekali lagi israf ini ada keterangan. Israf ini ada 2 hukum. Dikasih catatan itu israf itu ada 2 hukum. Kalau harta sendiri hukumnya makruh. Kalau harta wakaf hukumnya haram. Jadi kalau kepingin wudu israf atau berlebih-lebihan itu jangan di tempat, di kamar, di masjid atau di rumah, makruh tapi ya tetap hukumnya makruh tapi gak sampai haram. Termasuk menggunakan fasilitas umum ya. Fasilitas umum iki nggone wong mlakune wong tibake dikai bangunan ya. Ini kan mengambil hak orang lain. Ini juga makanya kemarin di India, di Pasuruan, Jawa Tengah itu ada Basul Masail itu memutuskan haram menutup jalan bagi orang yang punya gawe secara total. Jadi mentang-mentang iki pejabat embong ini langsung ditutup blek ya. Kecuali kalau masih ada loh ya. Ini ditutup blek ini. Sehingga orang lain gak isok mungkin untuk lewat. Itu di Basul Masail itu dihukumi haram. Nah, itu kan sering itu. Nah, kalau memang harus menutup, jangan menutup secara total ya, sakno lah sing wong ado-ado kate liwat ya. Ada itu di Basul Masail, di mana kemarin saya baca itu memutuskan bahwa menggunakan fasilitas umum untuk keperluan pribadi koyo duwe gawe secara total itu hukumnya apa? Haram. Jadi karena apa? Karena fasilitas untuk orang banyak. Kecuali kalau memang istilahnya sudah dimaklumi ya, kaya 17-an barian.
Nah, tapi kadang ya istilahnya ini loh. Yang memutuskan MUI. MUI Sidoarjo haram tutup jalan untuk hajatan. Umat diminta. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan sesuatu itu harus menimbang antara manfaat dengan madorotnya. Jadi banyak mana manfaat dengan madorotnya. Manfaatnya paling gawe dhewe, tapi madorotnya lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi kita itu kadang dosa-dosa seperti ini sering dilakukan seseorang, nggak sengaja. Wis dianggap wis sepenting aku membayar polisi, ya. Sepenting dianggap dengan dia membayar di kepolisian ini dianggap sudah tidak ada masalah. Enggak, ya ini masih menyisakan hal yang harus kita pikirkan, karena ini itu tadi istilahnya wakaf lah untuk orang banyak. Jadi harus menolak kemadorotan harus lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Jadi menolak kemadorotan harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang madorotnya lebih besar tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Itu dosa sosial al-israfisol. Nah ini dari makruhat ini. Ada pertanyaan monggo? Iya.